Puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan, di mana pagi ini kita boleh belajar kembali firman Allah. Sebelum itu kita ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Gagal di perjalanan. 1 Korintus 10 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tolong Pak, nggak bisa ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, saudara ya. Kata contoh dalam bahasa Yunani disebut tupos yang artinya pola atau patron. Ya, saudara yang jahit baju, pola itu mesti tetap, saudara. Ya, modelnya, ya istilah orang. Kalau jahit itu pecah model itu yang bisa berubah, tapi patronnya itu tetap, polanya itu tetap. Nah, firman Allah katakan semua ini telah menimpa mereka, yang dimaksud adalah bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara dan saya adalah generasi yang hidup di zaman akhir. Saudara tentu yang membaca Alkitab atau saudara yang mendengar. Kisah ini yang dimaksud oleh Paulus adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, kita melihat atau kita membaca di Alkitab bahwa sebagian besar, ya bukan sebagian kecil, sebagian besar bangsa ini ditewaskan di padang gurun karena apa? Karena mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran, saudara. Mereka ditewaskan di padang gurun karena mereka tidak taat atau tidak dengar-dengaran. Orang-orang yang tewas atau ditewaskan, tentu saja mereka adalah golongan orang-orang yang gagal di dalam perjalanan. Belum sampai, saudara, belum sampai Kanaan. Mereka tewas itu di padang gurun. Jadi belum sampai kepada tujuan. Nah, firman Allah katakan semua ini menimpa
menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir. Dengan kata lain, saudara dan saya juga bisa gagal di dalam perjalanan. Saudara, nah firman Allah katakan kehidupan bangsa Israel menjadi patron, menjadi pola yang permanen bagi kita. Jangan kita berpikir kalau sudah jadi Kristen atau jadi orang Kristen, kalau sudah mengiring Tuhan Yesus, berarti kita tidak bisa gagal. Kegagalan bangsa Israel itu fakta kehidupan, saudara. Fakta yang benar-benar yang terjadi. Itu sebabnya firman Allah katakan ini loh jadi peringatan buat kamu. Maksudnya apa? Supaya saudara dan saya melihat, memperhatikan, mempelajari kehidupan bangsa Israel, mengapa mereka gagal di perjalanan. Sebagai orang Kristen, hal ini juga bisa terjadi di dalam hidup kekristenan seseorang. Jadi sangat berpikir saudara, bahwa kita nggak bisa gagal. Bahwa kita mesti masuk surga. Enggak, firman Allah katakan, coba ayat 12. Saudara perhatikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, saudara. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang menyangka? Siapa yang berpikir, wah aku Kristennya, wah aku masih ke gereja, aku masih pelayanan, aku masih main musik, aku masih jadi WL. Kalau dulu ada penerima tamu, aku masih jadi penerima tamu, menjadi singer, bahkan jadi pendeta. Merasa diri pasti dong masuk surga. Masa sih yang pelayanan enggak masuk surga? Masa sih sudah jadi pendeta enggak masuk surga? Saudara, kita melihat kehidupan bangsa Israel ini patron, ini pola. Yang saudara dan saya harus perhatikan, harus pelajari, ya. Harus saudara lihat. Nah, saudara. Ya, ini tatanan yang permanen, saudara. Bukan khusus untuk terjadi di bangsa Israel. Ini sejajar dengan kita karena kita juga mengadakan perjalanan. Saudara mengadakan perjalanan dari dunia menuju surga. Amin. Bisa gagal. Seperti bangsa Israel juga bisa gagal. Kita juga orang-orang dalam perjalanan, saudara ya. Nah, coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ketiga. Suratan Ibrani. Ibrani pasalnya yang ketiga. Ya agak panjang, ayat 7 sampai ayat 11. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, saudara perhatikan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara, Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hidup saudara masing-masing. Firman Allah katakan kalau Roh Kudus ngomong, jangan keraskan hati. Dengar saudara suaranya katanya ya. Saudara, kita melihat
Bangsa ini dikatakan jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9. Di mana nenek moyangmu, itu kan nenek moyang kita juga. Kemudian katakan mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku selama 40 tahun. Kalau saudara baca kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Mereka bukan hanya melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mereka mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Bagaimana mereka dikeluarkan dari Mesir dengan 10 tulah. Firman Allah katakan dengan tangan yang kuat Tuhan mengeluarkan bangsa ini. Sampai Firaun bilang keluar kalau enggak kami mati semua. Diusir saudara. Bukan hanya itu. Di dalam perjalanan berulang-ulang mereka ngomel. Berulang-ulang mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kekurangan air atau airnya pahit. Tuhan adakan mujizat air itu menjadi manis. Butuh makan, Tuhan kirim roti dari sorga. Mana? Tidak pernah saudara. Tidak pernah lagi terjadi itu. Itu hal-hal yang boleh katakan spektakuler, adikodrati saudara. Yang manusia tidak bisa lakukan. Mereka pengen makan daging, ngomel-ngomel. Tuhan kirim burung puyuh kepada mereka. Sampai muntah. Sampai enek mungkin ya gitu. Ya saudara. Mereka cuma dikatakan kamu keluar tiap pagi ambil. Cuma tinggal mungut di luar saudara. Tidak usah nyangkul, tidak usah apa. Kurang apa pemeliharaan Tuhan. Firman Allah katakan itu sebabnya. Di mana nenek mengatakan mereka sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Tapi mereka mencobai aku, menguji aku. Itu sebabnya. Ayat 10. Aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu. Nah, kata selalu itu sering. Betul ya? Selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka lihat perbuatan Tuhan. Mereka mengalami perbuatan Tuhan. Mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup mereka. Di dalam pengiringan mereka. Di dalam perjalanan mereka. Tapi kita melihat saudara. Allah berkata mereka sesat. Mereka sudah lihat perbuatanku, sudah alami perbuatanku, tapi mereka tidak mengenal jalanku. Jadi lihat perbuatan, banyak orang bangga ketika mereka alami mujizat. Nggih napa mboten? Ya. Entah mengalami masalah terus dapat solusi. Ndak bisa bayar utang terus bisa bayar utang. Sakit bisa sembuh. Bangga, merasa diri lebih dari orang lain. Lebih istimewa dari orang lain. Mungkin ada yang dapat penglihatan, bisa bernubuat, merasa diri lebih dari orang lain. Belum tentu saudara, lebih dari orang lain. Kalau mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Amin. Saudara, jadi kita melihat bangsa ini menolak untuk taat. Jangan menolak untuk taat saudara. Seperti saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang suruh Tuhan jamin saudara. Benar enggak? Kalau saudara yang mau itu lain. Tapi kalau Tuhan yang suruh pasti Tuhan jamin. Pasti Tuhan jamin. Saudara kita melihat mereka menolak untuk taat. Nah sekarang implikasinya bagi hidup kekristenan kita bagaimana? Bukankah orang Kristen mungkin ada di antara saudara juga sudah alami mujizat. Tetapi suka menolak untuk taat. Halo? Kalau kita mau jujur, saudara pernah alami mujizat enggak? Tiap hari saudara alami mujizat loh.
Seperti saya katakan, sudah gampang, enggak usah yang cari-cari yang spektakuler dah. Lihat saudara punya rambut tumbuh, itu mujizat. Emangnya saudara tariin? Bukan karena saudara kasih cem-ceman dia tumbuh, enggak. Kenapa kita punya alis enggak sepanjang rambut kita? Itu mujizat. Kalau panjangnya seperti rambut, kita jadi barongsai. Ya kan? Kenapa bulu-bulu di kulit juga enggak panjang? Kalau panjang jadi monyet semua kita ini. Itu mujizat loh. Amin. Ya saudara, jadi kita melihat seringkali seperti Bapak Gembala katakan, kalau orang dalam keadaan kritis di ujung maut antara hidup dan mati, bilang, oh Tuhan, memang hanya Engkau ya waktu di ujung maut. Tetapi setelah sembuh, masih Tuhan hanya Engkau atau? Nah, saudara bisa jawab lupa. Haleluya. Saudara, berarti saudara dan saya kalau modelnya seperti itu, saudara enggak kenal jalannya Tuhan. Saudara cuma lihat dan alami mujizat Tuhan. Dan Tuhan enggak mau itu. Tuhan menatakan mujizatnya dalam hidupmu supaya saudara dan saya kenal siapa Allah yang saudara dan saya sembah. Amin. Ya saudara, ayo kita belajar. Jangan sampai kita gagal di perjalanan. Jangan bangga alami mujizat. Ya, itu bukan jaminan kalau alami banyak mujizat orang pasti masuk ke surga. Ya, alami mujizat tapi tetap tidak mau dengar-dengaran. Keraskan hati. Ya, saudara. Ayo kita lihat coba. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ayat 21 dan 22. Roma 11 ayat 21 dan 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini maksudnya bangsa Israel, saudara. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau Tuhan bisa menewaskan bangsa Israel di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, Ia juga bisa menewaskan kita. Saudara. Ya, firman Allah katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Sebab itu perhatikan kesabaran Tuhan. Seringkali kita mempermainkan kesabaran Tuhan. Dengan perkataan, enggak apa-apa tuh. Enggak setia sama Tuhan, enggak apa-apa. Tokoku tetap laris, anakku tetap juara, aku tetap sehat, enggak apa-apa tuh. Suratan Petrus berkata, ingat kesabaran Tuhan itu karena Dia menunggu kita supaya kita tidak binasa. Firman Allah kemudian kata, juga bukan hanya kemurahannya, tetapi juga dikatakan kekerasannya. Kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Kalau saudara tetap di dalam kemurahan Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu akan tetap turun dalam hidup kita. Tapi firman Allah katakan, kalau kamu jatuh, kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadaku, kamu pun akan dipotong. Saudara, jangan hanya, bukan salah kita berkata Tuhan itu maha kasih. Halo? Kasih itu bekerja sama dengan disiplin. Betul enggak?
tanpa disiplin rusak, saudara. Coba saudara sayang anak saudara, tidak usah disiplin. Terserah mau kemana saja, nggih. Mau apa saja, yo. Mau beli apa saja, rusak enggak? Oh, rusak anak kita. Tuhan tidak mau kita rusak. Amin. Saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau saudara dipukul, itu bersyukur saudara. Daripada nanti dipotong. Kalau masih diselentik di dunia bersyukur. Jangan pikir gini, banyak orang kan kalau sudah pola pikirnya salah. Loh Tuhan itu katanya sayang sama kita. Kita katanya umat kesayangannya, anak kesayangannya. Tuhan kalau sayang sama kita, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Banyak orang kecewa mundur dari Tuhan karena begitu loh. Benar gak? Itu karena Tuhan sayang. Mending saudara dipukul ketika saudara masih hidup daripada nanti sudah tahu-tahu nyemplung ke sana. Kebinasaan. Saudara, jadi ayo jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Perhatikan kekerasannya. Ya. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara. Ayat 4, maukah engkau menganggap sepi? Menganggap sepi itu enggak ngereken. Enggak peduli, meremehkan. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya? Kesabarannya, oh enggak apa-apa, Tuhan kan maha sabar, maha kasih, maha segala-segala yang bagus-bagus, maha baik. Kesabarannya dan kelapangan hatinya Tuhan tuh masih kasih kesempatan kepada kita. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi jangan malah ngelunjak, saudara. Karena kita tidak mengalami pukulan, kita ngelunjak. Tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa tuh. Saudara, siapa yang ngeraskan hati? Tuhan apa kita? Tuhan apa kita? Kita apa Tuhan? Kita, saudara. Kita, saudara. Gak mau bertobat. Ayat yang kelima berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu. Jadi pribadi lepas pribadi. Yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita mengeraskan hati, kita bandel, saudara sedang nabung. Bukan mengumpulkan harta di surga, tapi menabung murka Allah akan turun atas hidup kita. Kalau turunnya masih hidup, puji Tuhan masih ada waktu saudara dan saya bisa bertobat. Itu pun kalau mau bertobat. Tapi saya pernah katakan kepada saudara, seseorang kalau tidak mau bertobat, hidup di dalam kekerasan hati, boleh saya katakan pakai istilah mundur ya. Sampai titik tertentu tidak bisa maju, saudara. Sudah terseret terus ke belakang. Anak itu kalau malas belajar,
Saudara pukuli juga tetap males loh. Betul ya? Kalau sudah membiasakan diri, males. Mau baru baca gini, males. Udah gitu, saudara. Nah, kalau orang itu mengeraskan hati, biasa mengeraskan hati, saudara, dia lagi nimbun murka Tuhan atas hidupnya. Bayangin bagaimana orang kalau hidup itu hidup hari-hari tapi di atas hidupnya itu murka Allah. Saudara, dia mungkin bisa berkata, tidak terasa, semua oke. Karena iblis juga saudara bisa bikin saudara sukses loh. Halo? Iblis bisa bikin saudara sukses meskipun saudara tidak pergi ke dukun. Masih ke gereja. Yang penting bagi iblis, saudara hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara seperti orang dunia. Nah, saudara, ayo baca lagi Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3, ayat 16 sampai 19. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat berhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara, kita melihat Allah tidak pernah sewenang-wenang. Allah tidak pernah bertindak sewenang-wenang mengeraskan hati orang tanpa alasan. Tidak pernah, saudara. Saudara diem-diem gitu misalnya, Tuhan tak keraskan hatinya Tata, tak keraskan hatinya Ria. Oh, tidak pernah, saudara. Enggak. Allah tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Allah mengeraskan bangsa Israel, mengeraskan hati bangsa Israel karena apa? Mereka menolak anugerah Tuhan dengan sengaja dan sadar. Saudara, pertanyaannya, kita cek diri kita, tidak usah cek orang lain lah. Cek diri saudara masing-masing. Saudara suka sengaja dan sadar menolak anugerah Tuhan enggak? Masa cuma Bapak Gembala, yang lain enggak pernah? Halo? Halo? Yang di belakang? Saudara suka sengaja dan sadar menolak anugerah Tuhan enggak? Suka enggak? Kalau suruh ngaku gitu malu kita. Loh, kalau malu itu bertobat, saudara. Benar enggak? Kalau tahu malu, bertobat dong. Jangan malu tapi dilakukan terus. Firman Allah katakan, siapa yang dimurkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapa yang ia sumpahi mereka tidak akan masuk tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Orang tidak taat itu sengaja. Ayo anak-anak coba, yang anak-anak dah. Saudara kalau tidak taat sama orang tua sengaja apa tidak sengaja? Halo? Sengaja enggak? Sengaja. Tidak ada tidak taat itu tidak sengaja. Karena ada perintah dulu, benar enggak? Ada perintah kita tidak lakukan, kan sengaja. Saudara, Tuhan itu memberikan perintah, memberikan anugerah saat saudara diberi kesempatan. Saudara datang ke gereja ini, saudara dikasih kesempatan. Kesempatan apa? Belajar firman, amin. Kalau saudara tidak datang ke gereja, saudara dengan sengaja dan sadar menolak kesempatan itu, betul enggak? Halo, jangan bilang gini, sok minggu ada lagi.
Ya kan? Sok minggu masih ada gereja. Coba saudara renungkan dong, renungkan itu. Saudara, banyak kali kita merasa gak salah. Ya gak? Gak salah, gak ke gereja itu gak salah. Siapa bilang salah? Kita kan merasa gak salah toh. Seperti saya katakan, oke lah kalau saudara keluar kota. Minggu di luar kota, ke gereja, cari gereja, jangan gak ke gereja. Halo? Kebanyakan kan enggak toh? Jujur, kebanyakan enggak toh? Bukan enggak boleh saudara, boleh aja. Ke gereja lah. Saudara ada di Malang, ke gereja. Di Malang banyak gereja. Saudara kemana saja, ke gereja cari. Sekarang gampang kok pakai Google. Halo? Iya kan? Saudara ayo, itu kan sengaja. Nah, ini loh, menolak kesempatan yang Tuhan beri. Hati-hati, orang demikian meskipun masih ke gereja, sedang menimbun murka Allah di atas hidupnya. Nah saudara, ya mungkin agak keras saya bicara ya, tapi biarlah ini membuat kita sadar. Menolak atau menerima anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan itu saudara, pilihan kita. Saudara mau nolak atau mau terima? Seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah paksa kita. Ketika saudara tidak mau gereja, saudara mau tidur, terus Tuhan ada tangan tapok, pok. Siapa napok ya? Tidak. Meskipun itu Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Ya saudara, nah jadi Tuhan itu memberi kebebasan kepada saudara. Untuk apa? Menentukan pilihan saudara, menentukan keputusan saudara. Nah ingat, apa yang saudara pilih, keputusan saudara menentukan nasib kekal kita. Seperti saya katakan, saudara ke surga atau ke neraka kalau Tuhan panggil, itu ditentukan hidupmu sekarang. Bukan nanti mau mati, ya om saya mau bertobat om, minta no ampun om. Oh bukan. Bukan begitu. Saudara kalau ada orang utang gak bayar umpama. Terus sudah mau mati, tolong ya saya gak bayar, anggap lunas ya, loh kok enak man. Atau ampuni saya ya, lunaskan ya, anggap nol ya. Ya enggak, saudara kok enak. Saudara harus bayar. Ya saudara, keputusan kita menentukan nasib kekal kita. Mau taat atau enggak, up to you, terserah. Pendeta enggak bisa maksa, Tuhan juga enggak akan maksa saudara. Apalagi pendeta, enggak bisa saudara. Terserah, saudara mau taat atau enggak taat, ya keputusanmu. Saudara mau masuk surga, masuk neraka, ya terserah situ. Terserah saudara, terserah saudara. Ya, enggak ada yang maksa. Tentu saja saya katakan, Roh Kudus di dalam hidup saudara masing-masing itu akan tetap mimpin kita. Roh Kudus itu mimpin, tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah mengambil alih kemudi hidup kita. Halo? Yang mengemudikan hidupmu, ya hidup kamu sendiri. Saya sendiri. Roh Kudus tak bilang, rebut. Enggak. Kita bukan boneka. Kita punya kehendak bebas, saudara. Ya, dia tidak pernah mengambil kebebasan individu untuk menentukan sesuatu. Meskipun dia memberikan suaranya. Jangan itu yang ini saja. Jangan itu tidak menyenangkan Tuhan, ini saja. Dia bersuara. Tapi keputusan ada di dalam tangan kita masing-masing. Ada di dalam tindakan kita masing-masing. Tapi kalau seseorang sudah diberi Roh Kudus,
Roh Kudus berbicara di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Tapi kalau dia terus mendukakan Roh Kudus, lama-lama dia memadamkan suara Roh Kudus di dalam hatinya. Lama-lama dia menghujat Roh Kudus. Dan itu dosa yang tidak akan diampuni. Saudara, ayo kita belajar. Ketika saudara bangun pagi, saudara mau apa? Ya kan? Tiap hari saudara bangun pagi, kan sudah ada, planningnya itu ada. Apa yang saudara akan lakukan? Kalau hari Minggu mau tidur apa mau ke gereja? Mau nonton TV atau mau ke gereja kalau Minggu? Mau jalan-jalan atau mau ke gereja? Mau kuliner atau mau ke gereja? Itu keputusan saudara. Kalau hari-hari biasa bukan hari ibadah, ya, bukan hari harus ke gereja. Saudara mau buka tokomu atau mau tidur? Kan gitu. Itu keputusan kita, saudara. Ya, jadi kita harus belajar. Untuk apa? Memilah. Memilah. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Gak apa-apa. Ini mumpung saudara kita datang, gak usah gereja. Gak apa-apa, nanti kalau ditanya ya bilang ada saudara datang. Keputusan saudara kan? Roh Kudus bilang, ngasih tahu saudaramu, sudah tahu Minggu. Atau kalau dia mau datang, saudara, dia ngasih tahu dulu, saudara ngomong, oke. Tapi kalau kamu datang oke, jam 9 aku ke gereja. Jam 11 lah pulang. Atau setengah 11, oke? Tapi kan enggak faktanya kan? Katut enggak pergi gereja. Meskipun yang datang ya Kristen. Bukannya diajak ke gereja, yang ke gereja ikut enggak ke gereja. Nah itu kan, coba. Sengaja enggak? Anda ada bilang gini, oh enggak sengaja tante saya. Sakjane tadi wes gini loh, tapi kenapa gini ya? Enggak ada, saudara, enggak ada gitu. Saudara sadar dan sengaja. Ya kan? Ayo kita belajar, saudara. Tuhan tidak pernah mentakdirkan ketika seseorang lahir, si A masuk neraka, si B selamat. Enggak, saudara. Enggak pernah ditakdirkan gitu. Enggak ada orang ditakdirkan masuk neraka, enggak ada. Suratan Petrus berkata, aku enggak mau satu pun, bukan 10. 1 pun dari kamu ini binasa. Enggak ada yang ditakdirkan, saudara. Tapi setiap keputusan kita, setiap pilihan kita, kita yang menentukan kita ini selamat atau binasa. Keputusan saudara. Jadi kalau sekarang dengar firman gini, jangan keraskan hatimu. Berubah saudara. Saudara lihat keadaan dunia ini, bukan tambah baik. Kalau ada pendeta menjanjikan dunia tambah baik, bohong. Alkitab tidak pernah tulis gitu. Firman Allah katakan hari-hari terakhir terjadi masa-masa yang sukar. Tidak ada. Tidak bisa diusir-usir saudara. Dalam nama Yesus COVID pergi. Pergi kemana? Pergi kemana coba? Ke Amerika. Ya kasihan juga yang di Amerika kena COVID semua. Betul enggak? Iya saudara. Tidak bisa diusir-usir kalau itu dilegalkan oleh Tuhan. Terjadi di seluruh dunia. Tidak pernah kan terjadi seperti ini? Halo? Biasanya terjadi penyakit di satu negara. Ya misalnya mutaber. Kelaparan lah, oh ini semua kena imbasnya. Penyakitnya COVID tapi imbasnya ke banyak aspek. Halo? Ya ekonomi, ya semualah. Semua saudara. Jadi ayo saudara kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Tidak ada yang bisa kendalikan saudara kalau saudara sendiri yang harus kendalikan. Ayo kita belajar jangan bertindak sembarangan. Tuhan tidak pernah mengambil alih kemudi saudara.
biar ada nyanyian Tuhan jurumudiku. Enggak, Tuhan enggak pernah. Tuhan ngajari saudara mengemudikan, betul enggak? Ya kan? Seperti seseorang ngajari. Ya misalnya saya diajari naik setir mobil misalnya. Ya mungkin diajarin pertama. Bahkan kalau les itu katanya remnya ada sendiri dua katanya saudara. Saya enggak pernah ya. Nah, diajarin. Tapi kalau saya sudah pinter, enggak usah didampingi, betul enggak? Tuhan itu juga nuntun saudara, tapi jangan minta dituntun dalam arti enggak iso apa-apa saudara. Maka firman Allah katakan kamu harus tumbuh dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, amin, sampai sempurna, betul? Iya, enggak didik-didik. Coba saudara punya anak didik-didik, ma ini ya apa, ma ini ya apa. Udah kawin masih ma ini ya apa. Katanya ini anak mama, ya toh? Anak mama, pusing pasangannya kalau jadi anak mama, saudara. Ya, jadi kita ayo belajar. Tuhan enggak pernah ngambil alih kemudi hidup saudara. Enggak. Tak kasih tahu. Saya tulis enggak ya? Kok ngoceh terus saya ini. Iya. Tuhan enggak pernah ambil alih kemudi kita, kemudi hidup kita. Iblis pun tidak bisa ambil alih kemudi hidup saudara kalau kita tidak mengizinkan. Tapi kok ada orang disetir iblis tante? Ya dia izinkan. Halo? Dia izinkan. Betul enggak? Kalau enggak izinkan katakan kan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri. Kalau enggak diberi kesempatan enggak bisa dia nembus hidup saudara. Enggak bisa. Kenapa bisa tembus? Karena diberi kesempatan. Ya saudara, jadi ingat Tuhan itu punya tatanan. Tuhan itu punya aturan main saudara. Ya, aturan main yang Tuhan sudah tetapkan. Nggak bisa dirubah-rubah. Itu sudah paten, saya katakan tadi kan patron permanen. Ya saudara, Tuhan menyiapkan anugerah. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya tulis apa situ? Nah, saudara, dalam anugerah yang Tuhan berikan ada keselamatan. Jadi Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Di dalam anugerah tersebut ada keselamatan. Apa itu keselamatan? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Jadi bukan anugerah, oh ya kamsia gitu. Oh enggak. Di dalam anugerah ada keselamatan. Ada proses, saudara. Itu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Begitu terima Yesus, selamat. Kalau dulu kan gitu ya. Sekarang kita belajar. Belum. Baru saudara masuk jalur keselamatan. Masuk jalur keselamatan. Nah saudara, nah kita melihat sudah masuk jalur keselamatan, itu tidak bisa terjadi sekejap. Hidup kita dikatakan, saya tadi katakan seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sekarang kita diselamatkan oleh anugerah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara masuk jalur keselamatan, kita masuk proses Tuhan menjalani hidup ini dari dunia sampai ke surga. Ketika kita menjalaninya, kita sedang diproses, saudara, menuju rancangan Allah yang semula. Amin. Saudara, jadi ayo, saudara. Tujuannya apa? Supaya ending hidup kita menjadi manusia Allah. Kita keturunan Adam yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Seperti Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita harus mengerti ini proses saudara, ini proses. Tidak bisa enggak, ini proses terjadinya sampai kita mati. Sampai mati proses ini terus jalan. Nah saudara, jadi kalau saudara dan saya mau terima anugerah harus berjuang.
berjuang. Berjuangnya apa? Mengarahkan hati ke Tuhan, saudara. Seperti seorang anak, saya mau jadi dokter, cita-cita saya. Saya mau jadi arsitek, saya mau sekolah teknik sipil, mau jadi pemborong, oke. Sejak dia punya cita-cita itu, dia harus mengarahkan hidupnya kepada cita-citanya. Betul enggak? Iya. Saudara kalau mau kumpul sama Tuhan, ya kita harus mengarahkan hidup ke Tuhan. Tidak boleh ke tempat yang lain. Harus fokusnya satu, saudara. Yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudara dan saya harus memberi diri untuk dibentuk. Kalau saudara tidak rela dibentuk, tidak bisa. Memang seringkali kita digambarkan tanah liat, tapi kalau tanah liat itu tidak bisa berontak, betul nggak? Saudara mau banting, mau remes, mau bentuk, kan tidak berontak. Lah kita punya kehendak bebas. Kadang-kadang kita dibentuk, kita berontak nggak? Berontak. Betul ya? Berontak. Saudara, kita diberi kebebasan ketika Tuhan mengerjakan proses dalam hidup kita. Saudara diberi kebebasan meresponi tindakan Tuhan. Bagian kita itu, Tuhan mengerjakan prosesnya, saudara meresponi. Dia kata Tuhan, aku mau dibentuk. Kalau sesuatu terjadi yang gak enak, kasih aku kekuatan Tuhan untuk bisa melewati pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan ngomel-ngomel, saudara. Kita suka marah-marah, seperti orang dagang. Kalau untung, ya toh, gak pernah cerita. Betul gak? Halo? Ayo jujur, kalau saudara dagang, kalau untung apalagi gede, tidak pernah cerita. Tapi kalau rugi, duduk sama siapa, rugi gua. Sana lagi ketemu, tahu nggak lu, gua rugi. Loh ya toh? Betul ya? Iya toh? Iya. Saudara, itu loh, belajar. Kenapa aku kok gini? Coba cek. Tanya Tuhan, apa yang engkau mau kerjakan? Apa yang engkau mau bentuk lewat kerugianku ini? Loh gitu loh saudara. Jangan untung toh aja saudara. Ya saudara. Kalau untung juga perlu tanya. Kalau Tuhan kasih untung gede, terus buat apa ini Tuhan? Selain untuk kebutuhanku, terus apa lagi? Nah, biasanya kan enggak. Yo tekku toh. Wong aku sing kerja kok enak men. Ditum-tum. Saudara tanya sama Tuhan. Saudara, ya, ayo kita belajar. Keputusan setiap hari kita itu menentukan kualitas hidup rohani saudara. Ya, kualitas semua tindakan kita ini mengarah kemana? Loh, tindakan saudara itu mengarah. Makanya saya pernah katakan, seseorang calon masuk neraka atau calon masuk surga kelihatan ketika masih hidup. Ya, guru-guru, ayo. Saudara bisa lihat anak yang bakal juara dan yang enggak bakal juara. Kelihatan dari mana? Hari-harinya kan? Halo? Bukan waktu rapotan, bukan. Waktu dia belajar hari-harinya. Bagaimana dia ngikuti pelajaran, bagaimana dia nilai ulangannya. Betul kan? Bagaimana ketaatannya, disiplinnya, tata tertibnya, dan lain sebagainya. Responnya ketika diberi nasihat guru, bagaimana. Itu semua loh menentukan anak ini juga. Halo? Saudara pikir saudara enggak? Sama, enggak mistik. Celung. Seperti Tuhan melempar sesuatu. Ayo yang terima masuk surga, yang enggak terima masuk neraka. Enggak, saudara enggak. Udah kelihatan dari sekarang. Jadi saudara ayo kita belajar. Kalau kita menolak, kita akan binasa. Tidak usah sungkan-sungkan ngomong. Pasti, pasti. Tapi kalau saudara menerima anugerah, saudara akan diselamatkan. Haleluya. Ayo Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37.
Ayo baca sama-sama dah. Ya Marlin dulu baca, nanti baca sama-sama. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Yerusalem. Siapa yang tidak mau? Berkali-kali, bukan cuma sekali Tuhan itu. Berkali-kali dikatakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku rindu mengumpulkan kamu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya untuk dilindungi di bawah sayapnya. Saudara pernah lihat ayam yang punya anak kecil-kecil? Ya kan? Kalau ada bahaya kira-kira gimana? Misalnya dia lihat ada elang. Oh dia pasti bersuara, panggil anak-anaknya. Tidak tahu pakai suara apa. Cek 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 cek. Untuk apa? Ada di bawah kepak sayapnya. Firman Allah katakan, tapi kamu tidak mau. Sengaja enggak? Sengaja enggak? Sengaja. Sadar enggak? Sadar, saudara. Jadi kalau saudara diajak, ayolah, ayo cari Tuhan, ayo ke gereja, ayo belajar firman supaya pola pikir kita diubah. Kalau mindset kita dirubah, pasti gaya hidup kita berubah, meskipun tidak gampang. Karena ini bertahun-tahun udah keliru. Tidak gampang loh, merubah kebiasaan orang itu enggak gampang, betul gak? Saudara biasa bangun siang suruh bangun pagi, pusing kepalamu, betul gak? Ya. Saudara suka makan suruh puasa, mumet dasi juga bunyi terus perutnya, betul ya? Enggak gampang saudara. Nah, walaupun Israel, saudara perhatikan, walaupun Israel itu umat pilihan, tapi ketika menolak anugerah Tuhan, Tuhan binasakan mereka. Pola yang sama ini juga terjadi dalam hidup kita. Jadi, saudara, walaupun Israel bangga kami keturunan Abraham, gitu kan ya? Tapi ketika menolak Injil, menolak Yesus, mereka juga binasa. Halo? Mereka juga binasa, saudara. Jadi jangan bangga, aku anak wong Kristen, aku anak pendeta. Oh, itu bukan stempel yang kita bisa tunjuk Tuhan. Nih, KTP gua Kristen, anak pendeta. Oh, enggak payu, saudara. Saudara, jadi satu pihak Allah memilih kita. Tapi kalau kita menolak, apa yang terjadi? Untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudara dan saya juga pasti ditolak oleh Allah. Jadi jangan jadi Kristen cuma Kristen KTP. Kristen tanpa praktek, Kristen tanpa perbuatan. Ayo robah kebiasaan-kebiasaan yang kita yang tidak baik, robah. Saudara suka ngerasani orang, robah. Suka gosip, robah saudara. Apa saja. Saudara nggak setia datang ke gereja, robah. Jangan nimbun murka Allah. Bukan pendeta yang ngutuk saudara, enggak. Ini firman yang bilang, bukan saya. Mereka menimbun murka Allah. Nanti satu saat mereka akan menghadap pengadilan Kristus. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, baik atau jahat ketika dia hidup. Betul? Itu firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, bukan saya nakut-nakuti. Kalau kita tidak mau ditolak Tuhan, jangan sengaja, jangan sadar,
sengaja menolak kesempatan atau anugerah yang Tuhan berikan. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, betul nggak? Ketika saudara menolak kesempatan Tuhan, saat itu kita innalillahi. Ya, saudara yang tahu jawabannya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya.